Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya merasa sangat berbahagia dan bersemangat untuk memberikan sharing tentang pengalaman iman, tentang renungan-renungan. Namun pada saat yang sama saya juga sadar bahwa tidak semua orang itu berbahagia hari ini. Ada yang sedih, merasa tidak dicintai, ada yang sakit, ada yang khawatir menghadapi sesuatu yang akan membuat dia merasa tidak nyaman hari ini, macam-macam. Dan itulah keadaan kita. Kita memulai hari dengan berbagai macam perasaan, situasi, keadaan batin. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk memulai hari dengan penuh syukur. Apapun yang terjadi. Kalau kita khawatir, itu kemungkinan besar kita menghadapi hari dengan memikirkan apa yang akan terjadi. Tapi itu belum terjadi. Maka sebetulnya tidak harus khawatir. Kalau memulai hari dengan perasaan berat, menyesal, itu kemungkinan memulai hari dengan kepikiran apa yang sudah terjadi, yang sudah lampau. Tapi itu berarti sudah lewat. Hari ini adalah hari yang baru. Maka sebetulnya kita bisa memulai hari dengan penuh syukur dan sukacita. Bisa. Dan hari ini saya justru ingin mengajak kita untuk memenuhi hari dengan syukur. Bukan hanya memulai hari, tetapi memenuhi hari dengan syukur. Untuk hari ini saja, saya ingin mengajak kita semua menghitung-hitung seluruh berkat Tuhan. Hanya berkat Tuhan dan yang pantas disyukuri. Ada perkara lain, ada persoalan lain, untuk satu hari ini tidak usah dipikirkan. Kita pikirkan yang negatif-negatif besok. Yang membuat susah, yang membuat menderita, itu besok saja. Khusus hari ini, saya ingin mengajak kita semua memikirkan yang pantas disyukuri. Mulai dari hidup, bangun tidur, bersyukur karena bisa bangun. Ternyata jutaan orang yang tadi malam berangkat tidur, pagi ini tidak bangun. Kita termasuk yang bangun, perlu disyukuri. Kemudian bersyukur yang kedua, sehat. Banyak orang yang bangun dalam keadaan sakit. Maka yang bangun dalam keadaan sehat, bersyukur. Bangun lalu mendengar suara burung. Waduh, luar biasa. Apalagi burung-burung itu tidak kita pelihara, liar, tapi bernyanyi untuk kita. Nah, kita juga bisa bersyukur. Burung-burung itu bernyanyi bukan karena cuaca cerah, bukan karena mendapat lotre, tetapi karena memang burung itu ya bernyanyi, itu adalah kodratnya. Maka dia bernyanyi. Nah, saya mengajak kita semua untuk bersyukur. Karena kodrat kita itu ya bersyukur. Mengapa? Karena hidup kita penuh dengan kasih karunia Tuhan. Nah, bisa mendengar suara burung, bersyukur. Bisa melihat, waduh, banyak orang sejak lahir tidak bisa melihat. Ingin satu kali dalam hidupnya melihat dan tidak bisa. Kita yang bisa melihat harus bersyukur dan membantu orang yang tidak bisa melihat. Lalu kita bisa makan hari ini. Ada makanan di meja. Kita bersyukur. Menurut penelitian, orang yang punya makanan di atas meja dan atap rumah di atas kepalanya adalah orang yang terberkati, yang sudah selayaknya bersyukur. Karena ada makanan, ada rumah tempat bernaung. Syukur, kalau tidak kebangetan. Banyak orang seumur hidupnya pingin punya rumah,
nggak pernah bisa punya rumah. Banyak orang yang ingin pagi-pagi itu bangun ada sarapan, nggak pernah bisa dengan berbagai macam alasan. Kalau kita nggak bersyukur, ya kebangetan namanya. Maka kita terus bisa bersyukur, bisa berjalan. Aduh, dan itu sudah bertahun-tahun kita berjalan. Banyak orang yang bermimpi satu kali dalam hidupnya bisa berjalan, dia tidak pernah bisa berjalan dengan alasan tertentu tentu. Kita yang sering kali berjalan, sering kali harus jalan kaki 500 meter aja rasanya jauh. Kurang bersyukur. Maka hari ini yang tidak bersyukur, kurang bersyukur itu disingkirkan dulu. Untuk besok, hari ini khusus memikirkan yang bisa disyukuri. Semua saya syukuri. Karena itu bukan hanya memulai hari dengan penuh sukacita dan syukur, tetapi memenuhi sepanjang hari dengan sukacita dan syukur. Kalau Anda tidak mau, ya kebangetan. Wong cuman diajak bersyukur saja kok ya enggak mau toh ya. Tapi ada ini ada itu Romo, ya enggak apa-apa, ada memang begitu hidup itu. Tapi itu untuk besok. Hari ini khusus yang disyukuri saja, supaya kita penuh dengan syukur dan sukacita dari memulai hari sampai mengakhiri hari. Dan masih banyak, mari kita syukuri semuanya. Bisa berjalan, bisa berbicara, waduh luar biasa. Banyak orang yang bisa ingin sekali berbicara, tidak pernah bisa. Dan kita bisa berbicara, itu bisa berarti mengungkapkan isi hati kita. Kemudian bisa merasa dimengerti, karena kita bisa mengungkapkannya, kita syukuri. Bisa mendengarkan, waduh luar biasa. Banyak orang yang ingin mendengar suara burung, suara musik, orkestra, melodi-melodi lagu yang indah, enggak pernah bisa. Kita bisa bersyukur. Dan kita bisa mendengarkan orang lain. Wah, itu menarik sekali. Saya ini pekerjaannya mendengarkan orang lain. Dan kalau mendengarkan orang lain tuh ada yang lucu-lucu, ada yang menggemaskan, ada yang aneh-aneh, ada yang membuat kita gregetan gitu. Menarik sekali. Menarik sekali. Dan kita bersyukur. Apapun itu. Lalu kita bisa berbuat baik. Wah, kita juga harus bersyukur. Kita mengenal Tuhan, kita bersyukur. Kita bisa berumur panjang, waduh sampai ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Bersyukur saja. Banyak orang yang lahir aja nggak bisa. Bahkan pada waktu terjadi pembuahan, itu ada 3 juta sel lebih yang kalah bersaing. Nggak jadi, yang berhasil Anda mengalahkan jutaan benih-benih yang lain itu. Dan Anda hebat sekali. Wah, jadi kita harus bersyukur. Dan terus coba kita hitung terus. Kita menghitung-hitung berkat dan syukur. Sampai nanti kita tidur. Untuk hari ini kita santai saja. Mengubah acara. Yaitu menghitung-hitung hari dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Sepanjang hari. Yang lain yang tidak disyukuri, yang negatif, yang mengganggu untuk besok saja. Dan kita rasakan bagaimana menghayati hari satu hari saja dengan penuh rasa syukur. Kalau satu hari saja tidak bersyukur, tidak penuh syukur, ya kebangetanlah. Hidup kita begitu banyak dan panjang, masa satu hari saja kita menciptakan hari penuh syukur kok ya tidak bisa. Padahal kita itu pintar sekali, tidak seperti burung-burung yang tidak terlalu pintar, tidak sekolah, tidak ada yang S2, tapi setiap hari bernyanyi, setiap hari penuh sukacita, menikmati hari dengan penuh syukur. Saudara-saudari terkasih, syukur yang terbesar adalah kita selalu ada di tangan Tuhan. Selalu. Di tangan Tuhan yang mencintai kita, yang menyelenggarakan hidup kita dengan bijaksana. Tidak mungkin kita tidak ada di tangan Tuhan. Tidak mungkin. Itu berarti ada satu tempat yang Tuhan tidak ada. Nah, Tuhannya berarti nggak sempurna. Tuhan kita sempurna. Dia ada di mana-mana. Kita selalu ada di dalam Tuhan. Tinggal kita menyadarinya saja. Kita selalu ada di tangan Tuhan, ada di dalam Tuhan. Tidak mungkin tidak. Dan karena itu sudah cukup untuk menjadi dasar bagi kita mensyukuri seluruh hari. Karena apalagi yang bisa menjadi masalah kalau kita ada di dalam tangan Tuhan.
Yang menjadi masalah adalah kesadaran. Seringkali kita tidak sadar bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan, dalam penyelenggaraan ilahi Tuhan. Dan kemudian kita khawatir, kita gelisah, kita takut. Tapi kalau kita sadar bahwa tidak mungkin kita di luar Tuhan, maka kita akan selalu tenang karena kita selalu bersama Tuhan. Dan kalau kita bersama Tuhan, itu artinya kita selalu dicintai oleh Tuhan dengan cinta yang tanpa batas, dengan perlindungan yang pasti aman, dengan kedamaian yang tidak bisa diambil dari dunia ini. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita memulai hari dengan penuh sukacita dan syukur, dan mengisi hari dengan menghitung-hitung berkat, supaya sepanjang hari juga kita selalu penuh dengan sukacita dan syukur, terutama karena kita dicintai Tuhan, kita ada di dalam Tuhan setiap saat, sepanjang waktu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.